Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Jadi kita masih pada surah Al-Insyiqaq ya. Akhir daripada surah Al-Insyiqaq. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini. Kalau kita dakwahi orang lain itu, kita ceritakan tentang kematian dan kehidupan, mereka tetap tidak beriman ya. Itu kalau hatinya sudah tertutup tetap tidak beriman. Ini kalau latarkabunna tabaqan an tabaq. Jadi tabaq an tabaq, hidup dan mati. Jadi apapun kita cerita sama orang lain, kita ini hidup di dunia begini, kita nanti akan meninggal, akan mati, tetap tidak percaya. Satu. Yang kedua, kalau kita ceritakan secara ilmiah juga. Jadi ada tafsiran yang kedua, tabakan an tabak. Tabakan an tabak, bagaimana proses terjadinya manusia. Secara ilmiah, ini tidak ada yang bisa menentang ini dalam Al-Quran. Manusia pertama dari setetes darah, kemudian terus menjadi segumpal, terus akhirnya menjadi manusia. Manusia tetap tidak beriman juga. Walaupun secara ilmiah hal ini bisa dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, proses terjadinya manusia. Ini namanya tabakan an tabaq ya. Tapi manusia tetap tidak beriman juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya, ini sekarang kita masuk ayat ke-20 ini, 21. Nanti kita buka dialog sama seperti hari biasa, seperti Jumat subuh. Nanti kita buka dialog juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Ya, ini waw itu kan banyak dalam Al-Qur'an. Ada waw sumpah, ada waw ma'iyah, ada waw ataf. Kemudian ada waw tafsili juga. Ini waw ataf. Artinya apa? Yang pertama, mereka tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak perlu gundah. Kalau kita mendakwahi orang lain cerita tentang kematian, mereka tidak percaya, tidak perlu gundah itu. Tidak perlu takut. Dan tidak perlu kita ini merasa pesimis dalam berdakwah. Kemudian kita cerita masalah kehidupan dunia. Yang kita ceritakan ini ditolak oleh orang itu, tidak perlu gundah kita. Tidak perlu pesimis dalam berdakwah. Memang seperti itu ya. Kemudian yang kedua, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an, ini waw ataf. Jadi fungsi waw di sini sifat mereka sama juga ketika dibacakan Al-Qur'an kepada mereka. Ini ada beberapa pemahaman di sini. Pemahaman yang pertama seperti yang ada di dalam kitab Asy-Syaukani Fathul Qadir. Apa kata beliau? Kita bacakan isi Al-Quran kepada mereka tentang kehidupan dan kematian ya. La yasjudun, mereka tidak patuh dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap tidak patuh. Ini yang dikatakan dengan wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an. Jadi quri'a di sini ini bukan dia yang baca, tidak, tapi dibacakan oleh orang lain. Jadi makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pernah menyuruh sahabatnya untuk membacakan Al-Quran untuk beliau. Jadi waktu itu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak pantas kalau saya baca Al-Quran kepada engkau ya Rasulullah. Al-Quran diturunkan kepada engkau ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan apa? Saya mau mendengar bacaan Al-Quran bukan dari saya sendiri tapi dari orang lain ya. Jadi ketika itu sahabat itu terus ya baca Al-Quran ya. Maka jadikanlah bulan suci Ramadan untuk bulan mentadabbur Al-Quran, bulan untuk membaca Al-Quran. Kalau dulu kita susah sekali baca Al-Quran. Tapi kalau di bulan Ramadan manfaatkanlah waktu ini. Itulah waktu syaitan dibelenggu istilahnya. Dibelenggu apanya? Kekuasaan syaitan dibelenggu pada bulan suci Ramadan. Kalau di luar bulan suci Ramadan, kekuasaan syaitan itu 100% bagi manusia. Tapi
Tapi ketika masuk bulan suci Ramadan, itu kekuasaannya cuma diberikan 5 atau 10% saja. Mana buktinya? Di luar bulan suci Ramadan, ketika kita baca Al-Quran, yang susah sekali baca Al-Quran. Bukan susah, lihat Al-Quran saja kan dengar nih. Kita lihat ayatnya saja, kayak aja ayatnya. Umah kayak aja aku ayatnya. Padahal kita sendiri yang malas baca Al-Quran. Tapi kalau baca WA, liga dah. 1 jam, 2 jam, 3 jam, main game nanti 1 jam, 2 jam, 3 jam, Aci duduk di Al-Quran. Sadaqallahul azim doa je. Bangkelan Al-Quran dengar je, bawaannya tidur saja kalau lihat Al-Quran. Ya. Tapi kalau di bulan suci Ramadan, itu kita baca Al-Quran enak sekali, tidak ada yang ganggu lagi. Buktinya apa? Nanti sebentar lagi jam 7 coba ambil Al-Quran duduk, mangat dah baca Al-Quran. Setelah itu kita istirahat sebentar. Putih peluh berdalam, jam 10 bangun lagi, baca lagi Al-Quran. Enak sekali baca Al-Quran. Nanti setelah mau sampai waktu zuhur duduk baca Al-Quran lagi, enak sekali. Kenapa? Tidak ada yang goda lagi. Ya. Kemudian nanti sebelum mau buka puasa kita baca lagi Al-Quran. Kita tidak mengira kita sudah baca Al-Quran satu hari itu sudah 2 juz kita baca. Kalau hari lain itu 1 ayat pun hari dah karat mendengar. Tapi di bulan Ramadan tidak. Maka manfaatkanlah bulan suci Ramadan ini. Maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedang menggiring kita ini. Menggiring kita menjadi orang yang bertakwa. Menggiring kita menjadi orang yang ridha. Menggiring kita dari hari puasa pertama ini sampai puasa terakhir menjadi orang yang istiqamah dalam beribadah. Ada dalam satu konsep, ini sebelum kita lanjutkan tadi Rasulullah membacakan ini, ada dalam satu konsep Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Bagaimana obatnya kalau orang itu malas salat berjamaah? Mudah sekali kata beliau. Bagaimana caranya kalau orang itu sudah mudah membaca Al-Quran, malas membaca Al-Quran? Bagaimana supaya dia enak membaca Al-Quran? Mudah sekali kata Imam Ghazali. Bagaimana kalau anak kita itu malas? Dia malas berinfak, malas pergi ini, malas untuk beribadah. Mudah sekali kata beliau. Jadi Imam Al-Ghazali di dalam konsep beliau, lakukanlah sesuatu hal itu secara kontinu. Ya. Jadi jangan putus-putus. Kalau ada orang malas berjamaah, kontinulah berjamaah selama 40 hari lamanya. Kontinu terus. Nanti pada akhirnya kata beliau, itu di dalam hati akan muncul sendiri sifat ridha, Jadi kalau dia itu malas berjamaah, hari pertama memang berat sekali. Ya, hari kedua begitu juga, hari ketiga begitu juga. Tapi ketika dia sudah kontinu melakukan hal itu, lama-lama itu akan menjadi ridha bagi diri dia. Kalau tidak dia lakukan itu, dia akan pusing. Seperti orang minum kopi. Pertama minum kopi, tidak lagi. Artinya apa? Ketika dia duduk dengan komunitas orang minum kopi, dia pertama sekali apa dia katakan? Mau mereka duduk minum kopi pahit ini ya. Hari kedua begitu juga, pahit dan lagi kopinya. Hari ketiga begitu juga. Ketika sudah sebulan, itu dia sudah menikmati kopi pahit ini. Dia nikmati kopi pahit. Setelah itu, dia akan cari sendiri. Kita ngopi yuk. Kenapa? Tidak kena kopi, nggak enak. Padahal kopinya tadi pahit. Tapi ketika dia sudah membiasakan diri, ini konsep Imam Ghazali. Kebiasaan itu akan menjadi ridha bagi diri dia sendiri. Maka sebenarnya puasa Ramadan ini, Allah akan menggiring kita menjadi ridha untuk selalu patuh dan taat kepada Allah. Maka jangan bolong-bolong selama 30 hari atau 29 hari kita terus berpuasa Ramadan, kita terus berbuat kebaikan, kita terus membaca Al-Quran. Kita mengharap di bulan Syawal nanti kita ridha untuk baca Al-Quran, kita ridha untuk bersedekah, kita ridha untuk salat jamaah, kita ridha untuk baca Al-Quran, kita ridha untuk salat tahajud, salat malam. Sebagaimana kita ridha salat tarawih tadi malam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya Rasulullah SAW minta kepada sahabat itu untuk dibacakan Al-Quran. Bacakan kepadaku Al-Quran. Dia baca oleh sahabat itu. Tiba-tiba ketika sahabat itu membaca Al-Quran, kenapa ada air, penuh air di Qurannya? Ya, penuh air. Rupanya Rasulullah menangis. Imoy tibi mata Rasulullah. Rupanya Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah menangis? Ada ayat Al-Quran ketika dibacakan oleh sahabat selalu menangis Rasulullah. Ya, termasuk ketika imam membaca ayat. Rupanya ada satu ayat. Wajibna bika ala haula'i syahida. Ketika nanti di padang mahsyar ya Muhammad, kamu menjadi saksi bagi umatmu. Ketika mereka saya masukkan ke dalam neraka, kamu menjadi saksi. Kalau saya tidak menzalimi mereka. Ketika saya masukkan mereka ke dalam surga, kamu juga menjadi saksi. Ya. Jadi saksi di padang mahsyar itu banyak sekali. Salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi lain tidak diangkat menjadi saksi, tidak. Tapi Nabi Muhammad khusus ayatnya.
Wajibna bika ala haula'i syahida. Ya. Kamu menjadi saksi bagi umatmu ya Muhammad. Ya. Ini namanya quri'al Quran, dibacakan Al-Quran. Jadi makanya di dalam ayat lain, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Jadi kalau kalian dibacakan Al-Quran, itu coba kalian dengar baik-baik kata Allah. Mudah-mudahan kalian mendapat petunjuk dari Al-Quran itu. Ini masalahnya apa? Kita belum cinta sama Al-Quran. Kalau belum cinta sama Al-Quran, artinya apa? Kita tidak hanat-hanat permen ya. Jadi kita tidak begitu perhatian sama Al-Quran. Kenapa? Karena belum cinta lagi. Kalau istilahnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi, falam masdadal mahabbah izdadat al-ubudiyah. Ketika cinta itu bertambah, maka ibadah itu makin bertambah. Ketika kita cinta kepada Allah, itu ibadah itu makin bertambah. Dan penat itu tidak akan pernah kita rasakan. Oh nyohe dah ibadah tidak pernah kita rasakan. Ya, sebagaimana orang suka goes-goes, karena sudah cinta sama goes-goes, naik sepeda itu 2 jam 3 jam tidak ada masalah bagi dia. Tapi kalau orang tidak cinta sama goes-goes itu, apalagi cinta sama nonton bola, tidak ada masalah sama dia. Jadi pergi ke stadion, dia antri tiket, dia beli tiket, dia berdiri lagi, tidak ada tempat duduk, karena dia sudah ridha, itu tidak ada masalah lagi sama dia. Kenapa? Karena dia sudah cinta sama bola. Kalau sudah cinta sama bola, apapun mau dia lakukan. Ketika hujan hanai tele, ya. Jadi demikian pula seorang itu ketika dia cinta kepada Al-Quran, apapun mau dia lakukan. Dia baca Al-Quran, dia telaah Al-Quran, dia tadabbur Al-Quran. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Kenapa? Karena sudah menjadi ridha diri dia. Jadi kenikmatan bagi diri dia. Ketika dia baca Al-Quran nikmat. Ketika dia pergi goes-goes nikmat. Irumuh kakaru-karu kaji Pak. Diajak di telepon, diajak goes jujur. Menjadi penyembuh hati dia. Ya. Ini sekarang kita balik Pak, Al-Quran penyembuh hati kita Pak. Kenapa kita cinta sama goes-goes? Kenapa kita suka goes? Karena kita cinta sama itu. Akhirnya apa? Kita beli sepeda harganya 20 juta, 30 juta, tidak ada masalah. Kenapa? Karena sudah cinta kita sama sepeda itu. Sekarang kita balik, bagaimana kita cinta kepada Al-Quran? Ini masalahnya kita tidak cinta kepada Al-Quran karena kita tidak memahami apa itu Al-Quran. Kalau kita memahami Al-Quran, kita tahu Al-Quran, maka kita akan lebih daripada orang goes-goes. Kita akan lebih daripada orang memancing. Artinya apa? Apapun mau kita lakukan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini wa idza quri'a alaihim al-Qur'anu la yasjudun. Jadi la yasjudun ini juga ada beberapa tafsiran. Jadi tafsiran yang pertama, ketika cerita tentang azab neraka, ketika cerita tentang dunia, la yasjudun, itu mereka tidak mau patuh, tidak mau mendengar. Satu. Yang kedua, wa idza quri'a alaihimul Qur'anu la yasjudun. Makna yang kedua, kata Imam Asy-Syaukani dan kata Ibnu Al-Arabi, itu dalam tafsir beliau, tafsir Ibnu Arabi, ketika dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka tidak percaya kepada Al-Quran itu dan tidak percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya kita gedanya becik lagi urung kafir. Jangan jadi seperti orang-orang kafir yang sudah ditutup pintu hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apapun yang diceritakan di dalam Al-Quran, la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu tidak perlu ragu kita, tidak perlu ragu. Hidup ini kan sementara saja. Hidup yang paling ringkas itu di dalam kandungan, cuma 9 bulan. Setelah itu hidup di dunia. Hidup di dunia ini ada orang umur 100 tahun yang tertuduh lebih ke goyang-goyang mencuma, yang tertuduh. Medroh hanai durile. Ini 100 tahun sudah mau model pakai pampers, ya, pakai pampers. Sudah model kencing sembarangan. Jadi artinya apa? Umur yang paling apa namanya di dunia ini adalah Nabi Nuh alaihissalam 1250 tahun. Tapi walaupun umur kita 100 tahun, 60 tahun, kalau kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Katsir, itu yang beliau sebutkan di dalam tafsir beliau, wa makatha Adam fil jannah la yaqillu an sa'atin minan nahar. Nabi Adam berada di dalam surga tidak lebih tidak kurang seperti 1 jam saja. 1 jam saja. Tetapi 1 jam itu kata Imam Ibnu Katsir yu'adil mi'ah wa thalasina sanah mimma ta'udun. Itu sama seperti 130 tahun seperti yang kalian kira kata Imam Ibnu Katsir. Jadi artinya kalau ada umur orang 130 tahun tidak lebih dia 1 jam saja dia. Baru 1 jam saja dia hidup. Sebentar saja dia hidup. Kalau ada umur 65 tahun berarti dia hidup cuma setengah jam, 30 menit dia hidup. Kapan kita akan tahu itu? Ketika kita mau meninggal dunia, baru kita tahu
Kita berdialog dengan malaikat, berdialog dengan Allah. Apa kata kita? Ya Allah, Engkau hidupkan saya cuma 1 jam saja ya Allah, cuma beberapa menit saja ya Allah. Yata'arafuna bainahum, seakan-akan kami baru saja berkenalan satu sama lainnya. Ya, nanti kita baru tahu, Pak. Ini seperti seorang anak-anak itu. Ketika kita ajak ke pantai, dia di pantai, kita bawa ke pantai jam 8 pagi. Kita duduk di mobil, kita duduk di tempat istirahat. Kita tunggu anak kita mandi. Dia mandi dari jam 8 terus sampai setelah zuhur sampai jam 4. Kita melihat jam, waduh ini sudah berapa jam sudah ini, lama sekali sudah dia mandi. Kita datang ke pantai mengatakan kepada anak kita, nak kita pulang nak. Apa kata anaknya? Baru saja, kok cepat sekali pulang? Anaknya mengatakan baru saja, kenapa cepat sekali pulang? Karena dia sudah dilalaikan dengan dengan laut tadi, dengan air laut tadi. Sehingga menurut dia kan baru saja ini, kami baru saja mandi. Padahal sudah berapa jam dia mandi? 8 jam, 6 jam, 7 jam dia mandi. Tapi dia mengatakan masih baru saja. Kapan dia itu tahu kalau dia sudah lama mandi? Ketika dia itu ganti pakaian semua, naik ke mobil, dia lihat jam. Waduh, kok sudah jam 5 kata dia. Ya, sudah jam 5. Sang bahan mendong kata dia, Pak. Demikian pula kita nanti, Pak. Artinya kehidupan paling ringkas itu di dalam kandungan. Setelah itu paling ringkas itu hidup di alam di dunia ini, Pak. 60 tahun, 70 tahun itu sebentar saja. Ya. Kalau dibandingkan dengan alam barzakh, Nabi Adam belum dibangkitkan lagi, Nabi Nuh belum dibangkitkan lagi. Mereka semua tertidur semuanya. Nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar begitu juga. Itu waktu yang panjang sekali, lama sekali, Pak. Cuma ini saja yang sebentar saja. Nanti kita tahu waktu sudah di alam barzakh. Kenapa? Karena roh ini tidak akan pernah mati. Roh tidak akan pernah mati. Yang mati itu cuma tubuh saja. Tubuh ini hidup cuma 2 tempat saja. Ya. Artinya apa? Nanti dia bangkit kembali nanti ketika di padang mahsyar. Jadi dia hidup ketika di dalam kandungan itu, dan kita hidup di dunia. Nanti ketika dia itu akan kekal selama-lamanya ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti. Tetapi roh ini akan terus hidup dan tidak akan pernah mati-mati. Dari pertama sekali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Ini tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Kita jangan salah paham terhadap pemahaman Al-Qur'an. Jangan kita lihat ketika Al-Qur'an ini Allah berdialog dengan orang kafir, bukan berarti ayat ini khusus untuk orang kafir saja. Yang beda pegando itu ayat itu untuk orang kafir, tidak, dan berlaku untuk semuanya. Ini sebagaimana dialog Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan ya Muhammad, ayat ini bukan berarti untuk Muhammad saja, tapi untuk semuanya, untuk pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini begitu juga. Maka tafsiran yang ketiga, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Siapa saja dia, ketika dibacakan Al-Qur'an kepada dia, ketika diberikan pemahaman kepada dia tentang surga, neraka dan lain sebagainya, la yasjudun, mereka tidak salat. Itu mayang, tidak salat mereka. Jadi makanya walaupun apapun yang kita lakukan, kita beritahukan orang lain tentang puasa Ramadan. Hai, ini puasa Ramadan, hai dah klik-klik, ini puasa haji, maka kita sudah bebas, Pak. Ya. Maka tidak perlu kita ini merasa resah, hai ini puasa, tidak perlu resah. Bahkan di dalam tafsir Sya'rawi, ini bagi pendakwah bagus untuk memegang pernyataan Imam Sya'rawi dalam tafsir beliau. Apa kata beliau? Ketika seorang itu berdakwah, ya, dilihat berhasil atau tidak berhasil berdakwah, kata Imam Sya'rawi, itu dari audiennya. Kalau ada audien yang marah kepada penceramahnya, ya bengek, namu pupui pegah, namu iju temayang, yu jim. Kemudian orang itu dengki kepada kita, Imam Sya'rawi mengatakan dakwah kita sudah berhasil. Ya. Jadi artinya orang kita mengajak orang lain untuk salat puasa, tapi dia marah kepada kita, Pak, dan dia dengki kepada kita, Pak. Imam Sya'rawi mengatakan dakwah kita sudah berhasil. Tapi kebalikannya kata beliau, kalau kita mendakwahi satu kaum, satu kelompok, mereka hanya diam saja, Pak, diam saja, Pak, itu berarti dakwahnya belum berhasil. Kenapa belum berhasil? Dakwah kita tidak direspon oleh mereka. Jadi masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, tambah telinga kanan, keluar telinga kiri, Pak. Idanya lompo kabeh renggung nalok, Pak. Pada depan hanali kaji nawanyu ni. Jadi artinya apa? Hana respon. Tapi kalau orang respon, ketika kita dakwahi dia, watai kita mau kena, hana itu bilang kau mah, dimasukkan ke hati dulu, Pak. Temayang, masalah temayang, ya, masalah puasa,
Bengeh dia Pak, akhirnya dia keluarkan dia Pak. Artinya apa? Dakwah kita sudah direspon oleh mereka. Maka Imam Syarawi mengatakan, kalau kita berdakwah, ada orang yang melawan dakwah kita, itu berarti dakwah kita sudah berhasil. Berarti hana berlaya Pak, alhamdulillah dakwah lu ka berhasil. Idena ali kau macam-macam, alhamdulillah dakwah saya sudah berhasil. Tapi kalau hana idena ali kau, oh mah berarti dakwah belum berhasil lagi Pak. Ya, dakwah belum berhasil lagi. Ita mau kena hidup kena Pak. Itu ita mau kena hidup lo kena Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini tafsiran yang ketiga. Ini kalau kita melihat di dalam tafsir Jalalain, apa kata Imam Jalalain? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Ini makna la yasjudun itu apa? La yakhda'una li'ijazil Qur'an. Mereka itu tidak tidak percaya sama sekali dengan mukjizatnya Al-Quran itu. Hanai patih membacut, hanai patih. Tidak percaya mereka. Saya pernah berdialog dengan mahasiswa begini Pak. Saya tanya sama mahasiswa, mukjizat itu apa? Mahasiswa itu menjawab begini, mukjizat itu ada suatu hal yang aneh di luar jangkauan manusia. Contohnya tongkat menjadi ular. Dikatakan itu mukjizat. Oh, betul. Kemudian jalan di atas air, mukjizat katanya. Kemudian saya tanya, di mana letak mukjizatnya Al-Quran? Apakah Al-Quran jipe? Apakah Al-Quran bisa terbang? Atau Al-Quran ini seperti kata orang kafir di depan Rasulullah SAW, ya Muhammad, mana letak mukjizat Al-Quran? Apakah ketika kami letakkan Al-Quran di atas gunung, gunung akan meledak? Ini sekarang kami letakkan di atas gunung. Kalau gunung meledak berarti Al-Quran itu mukjizatnya luar biasa. Nabi Muhammad mendapat. Atau fatufujjiral anharu, saya letakkan Al-Quran di tanah kemudian terbang air gara-gara mukjizatnya Al-Quran. Atau saya bawa ke kuburan, ini kata orang kafir, kami letakkan di atas kubur kemudian mayatnya bangkit semua. Jadi rupanya mukjizat Al-Quran itu, mukjizat kan ada dua. Ada mukjizat material. Mukjizat material artinya mukjizat yang bisa dilihat dengan mata dan dirasai dengan semua anggota tubuh. Kita bisa melihat Nabi Isa alaihissalam, itu dalam riwayat itu, Bani Israel bisa melihat Nabi Isa alaihissalam berjalan di atas air. Itu mukjizat, namanya mukjizat material. Bani Israel bisa melihat Nabi Musa alaihissalam tongkatnya menjadi ular. Ini mukjizat material. Bani Israel bisa melihat Nabi Musa membelah lautan terbelah menjadi dua. Ini mukjizat material. Artinya apa? Bisa dilihat dengan mata dan bisa dirasai dengan anggota tubuh. Ketika mereka melihat Pak, Kataudil azim, lautan itu terbelah menjadi dua, seperti gunung yang sangat tinggi sekali. Ketika dipegang betul rupanya ini lautan, sedangkan ini daratan Pak, bisa terbelah menjadi dua. Jadi yang menghubungkan antara Mesir dan perkampungan Tih namanya, perkampungan Tih itu terbelah lautan menjadi dua. Mereka berangkat dari Mesir menuju perkampungan Tih ya. Jadi artinya bisa mereka lihat sendiri Pak. Ini namanya mukjizat material. Satu lagi mukjizat immaterial, mukjizat yang tidak bisa dilihat dengan mata tetapi bisa dirasai dengan hati Pak. Bagaimana caranya? Kita pelajari dulu. Lama-lama kita akan tahu, itu mukjizatnya rupanya. Ya. Seperti saya pun sudah pernah ceritakan juga sama Pak dan Ibu-ibu sekalian. Jadi ketika saya di Bogor itu, saya lihat ada burung nanti cemubut di cemelepu dan di cemu. Saya tanya, ini berapa harganya Pak? 20 juta. Oh mak, ini 20 juta di cemubut Mak, 20 juta. Bagus kita beli kendaraan roda 2 saja. Saya bilang begini, kok mahal sekali? Oh ada yang lebih mahal lagi. Mana itu? Itu 100 juta. Kapal lo, kata 20 juta. Burungnya sama, tapi harganya mahal, 100 juta. Saya tanya, kenapa mahal sekali? Ini sudah pernah menang tanding, sudah dapat 1 sertifikat. Oh begitu ya. Ada yang lebih mahal lagi. Yang itu 500 juta. Kapal lo, 500 juta Pak. 2 motor lebih Pak. 500 juta. Saya tanya, burungnya kan sama. Oh itu beda itu. Itu sudah 5 sertifikat sama dia. Makanya saya hargai dengan 500 juta. Tapi kalau orang yang pecinta burung, dia akan beli. Dia tahu itu, dia beli. Ini berapa harganya? Dia beli 20 juta dia beli. Tapi nyoba Allah lalu melawan Pak. Ini berapa harganya? 100 juta dia beli. Ini berapa harganya? 500 juta dia beli. Jangankan 500 juta, 1 miliar pun mau dia beli demi si ekor burung yang kecil itu. Kenapa dia mau beli? Karena dia tahu nilai yang ada pada burung tersebut. Nilai. Kita bicara masalah nilai sekarang. Jadi bukan bicara masalah burung itu ubud atau hana ubud kan Pak, nilainya kita lihat. Makanya orang yang paham nilai itu, dia akan beli berapa saja. Coba bawa burung yang 500 juta tadi,
Me Pak urung yang mumpung di Cima. Pak mau beli burung saya? Ijau Pak, itanya belinya, ijau belinya. 20.000 bisa? 20.000 lagi Pak. Padahal yang 500 juta Pak, 20.000 bisa. Oh enggak bisa, ini 500 juta ini. Oh 500 juta Pak, cok di Cim pupo gede Pak. Ya. Tapi coba jual sama orang yang paham Pak. Mau beli ini Pak, berapa? 500 juta. Ya, 500 sekian juta pun mau saya beli. Lebih dari itu pun mau saya beli. Ya, diperlihatkan sertifikat. Ini sertifikatnya. Ini apa namanya? Dia sudah menang tanding sudah 5 kali. Dibeli 500 juta karena nilainya. Maka ada juga nanti kelohan, lohan. Kan biasanya kalau kita lihat tidak jauh beda dengan ke mujair, ikan mujair. Ya. Tapi harganya luar biasa. Ada yang 1 miliar, lohan itu 1 miliar. Kenapa? Karena nilainya. Orang tidak akan paham lohan itu kecuali dia dekati dulu sehingga ada komunitas pecinta lohan. Ya, nah komunitas ya, komunitas pecinta lohan. Kami pernah tanya dulu ada yang beli 500 juta ya, Pak. Lohan 500 juta, lu pengalum 500 juta ya, lohan. Kami tanya, kenapa Bapak beli lohan itu? Ada inspirasi sama saya, ya. Pagi-pagi sebelum berangkat kantor saya lihat ikan lohan itu, ya. Tenang hati saya, tenang hati saya. Saya pulang kantor lihat lagi lohan saya, tenang hati saya. Urule kalau lohannya, Pak. Coba ambil lohan itu bawa ke kampung, Pak. Meu kampung, Pak. Banyak-nyak, ne belum nak angkat lo nyak, kui perkalian. 1 kilo padung. 1 kilo lagi belum, Pak. 1 kilo padung. Dia 50.000 1 kilo, 50.000 lagi 1 kilo. Padahal kita beli 500 juta nih. Kenapa? Nyak yang di kampung itu tidak paham nilainya, Pak. Begitu pula Al-Quran. Kalau orang yang tidak paham Al-Quran, Qurannya. Pada baca mereka kedengunya. Tapi orang yang memahami Al-Quran, dia akan memberikan nilai Al-Quran. Dia akan tahu ini rupanya mukjizatnya. Inilah yang dialami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khattab mendengar Al-Quran, padahal dia sudah siap untuk membunuh adiknya. Pedangnya sudah siap. Karena adiknya masuk Islam, dia akan membunuh adiknya. Tapi ketika dia pulang ke rumah, adiknya membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Padahal bacaannya cuma 2 ayat saja, Pak. Mudot-dot ya, Pak. Abu Bakar Umar bin Khattab, dan pedangnya jatuh, Pak. Dan dia juga jatuh, Pak. Apa ini yang dibaca adik saya ini? Kok tidak pernah saya dengar bacaan ini, Pak? Perlu kita ketahui, Umar bin Khattab adalah seorang penyair. Dia paham betul mana makna-makna yang bagus, yang tidak bagus. Dia paham betul, Pak. Syair yang bagus, syair yang tidak bagus, dia paham betul, Pak. Kalau kita lihat sejarah-sejarah Arab itu, tidak ada rumah di Arab itu yang tidak ada penyair di rumah mereka. Semua ada penyair, Pak. Dan mereka dipertandingkan setiap tahun itu di pasar Ukas namanya. Dipertandingkan syair yang bagus itu akan digantung di pintu Ka'bah. Rupanya betul-betul bagus syair mereka. Tetapi ketika dibacakan Al-Quran oleh adik Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab mengatakan ini lebih bagus daripada syair itu. Ya. Makanya Umar bin Khattab dia jatuh, pedang-pedangnya jatuh. Setelah itu dia mendatangi adiknya, yang kamu baca tadi apa, adik? Katanya, Pak. Ya. Kenapa seperti itu? Karena Umar tahu betul nilainya. Dia tahu betul nilainya. Nilai Al-Quran dia tahu betul. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Saya mau baca. Tidak bisa engkau baca ini. Engkau masuk Islam dulu, kemudian ambil wudu, dan kemudian bisa membaca Al-Quran. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kenapa jin ya? Ketika mendengar Rasulullah SAW pertama sekali membaca Al-Quran, ada 2 riwayat. Ada riwayat Ibnu Mas'ud, ada riwayat Ibnu Abbas. 2 riwayat yang berbeda. Satu riwayat mengatakan Rasulullah membaca Al-Quran itu di lembah Nakhlah. Satu lagi mengatakan, satu riwayat Rasulullah membaca Al-Quran itu di pasar Ukas. Setelah selesai salat, Rasulullah pergi ke situ dan baca Al-Quran. Waktu itu ada 7 jin, Pak. Ada yang mengatakan 7 jin, 8 jin, ada yang mengatakan 9 jin. Mereka akan mengeksekusi Rasulullah SAW atas perintah gurunya. Siapa gurunya? Iblis, Pak. Jadi Iblis mengatakan apa? Pergi ila masyariqil ardi wa magharibaha. Coba kamu cari berita tentang di bumi ini. Siapa yang membuat kita tidak bisa naik lagi ke langit? Siapa yang membuat kita tidak leluasa lagi pergi langit 1 sampai langit ke-3? Jadi dulu Iblis itu dengan luar biasa dia pergi ke langit sampai langit ke-7, bahkan dia beribadah di sana. Akhirnya apa? Iblis tahu, ini gara-gara seorang pemuda yang ada di Mekah itu. Eksekusi dia. Ketika mau dieksekusi oleh 7 iblis, 7 jin, Pak. Mengatakan 8 jin, ada yang mengatakan 9 jin, Pak. Ketika mereka ingin mengeksekusi Rasulullah membaca ayat Ar-Rahman
'allamal Qur'an, khalaqal insan. Mudot jin mah. Jin itu takutnya luar biasa. Ya. Kita tiap hari dah dengar Ar-Rahman, ayat-ayat terbego dah. Makan waktu dalam masjid buah nak kata lain, ya mah. Buah nak kata lain, duka kata lain, ya, duka kata lain. Ini karena kita nak paham. Jin itu karena dia paham, langsung dia mengatakan fa'amanna bihi. Kami beriman kepada Muhammad, kami beriman kepada kitabnya, kami beriman kepada apa yang dibaca oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat kenapa jinnya mendadak ya, Pak? Karena selama itu jin mengatakan yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Guru kami itu bodoh katanya. Siapa guru jin, Pak? Guru jin itulah iblis. Wa yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Guru kami itu iblis mengajarkan kami macam-macam. Ipurno kamu Allah hendak sayang le ke kamu. Allah sudah sayang ke Nabi Adam. Allah sudah sayang ke Nabi Adam, sayang kepada manusia, tidak sayang lagi kepada makhluk gaib seperti kita. Tapi ketika dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rahman. Rahman itu apa? Jin tahu kalau Ar-Rahman itu mencakup kasih sayang Allah kepada semuanya. Semuanya. Ya. Kepada jin, kepada iblis, kepada syaitan, Allah sayang, semua sayang, tidak dibeda-bedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam tafsir Ibnu Abbas, Ar-Rahmannya Allah itu untuk siapa? Untuk semua makhlukatihi, semua sayang Allah, termasuk kepada binatang, termasuk kepada tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Coba perhatikan, rezeki mereka itu kontinu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki binatang kontinu, binatang tak punya akal, tumbuhan tak punya akal. Tapi rezeki mereka kontinu diberikan oleh Allah. Kenapa? Apa sebabnya? Inilah rahasia di balik ayat juz 29 dan juz 28. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Karena mereka terus bertasbih dan teringat kepada Allah. Ya. Kalau mereka terus bertasbih dan teringat kepada Allah, Allah juga tidak pernah lupa kepada mereka. Yang kedua pernah ingat tapi enggak Allah. Ya, makanya bulan suci Ramadan ini Allah akan menggiring kita selama 30 hari. Maka apa bengeng-bengeng? Maka diilhamlun, maka gerahlamlun. Kita terima saja selama 30 hari ini. Karena apa? Allah akan menggiring kita, Pak, untuk menjadi hamba yang bertakwa. Untuk menggiring kita untuk terus terus bertasbih kepada Allah. Makanya coba lihat bulan Ramadan, nampak? Makanya dikatakan bulan Ramadan bulan berkah. Kenapa? Selama 30 hari itu kita terus teringat kepada Allah. Mana bukti teringat kepada Allah? Ketika sahur kita baca doa lombanya. Walaupun orang biasa dan baca doa dia, Pak. Baca hubu juga. Doa dan baca. Ibi naji dan baca doa dan tepuknya. Dia naji yang model bino, nah model lain kan. Dia sudah bismillahirrahmanirrahim makan. Makan lagi enggak baca bismillah lagi. Datanya, "Hai, apakah Anda baca bismillah?" Kali jamaah nomor 3. Ya, Pak. Bunuh kali bismillahnya nah masalah ni. Ya, Pak. Perlu kita lihat bagaimana Rasulullah minum. Rasulullah minum itu. Padahal minumnya dalam satu waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Alhamdulillah. Tangan masih gelas masih di tangan. Minum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang tiga, bismillahirrahmanirrahim. Oh, tiga. Alhamdulillah tu. Kadang-kadang nah hana tingali. Ya. Datanya pekan hana alhamdulillah dengku, hana merok lah. Nduk punya alhamdulillah. Baru alhamdulillah geroi, Pak. Setelah itu ada makan-makan yang lain, Pak. Bismillah dan teputan ya, Pak. Jadi jangan sampai nanti janji Allah kepada iblis. Ini ada di dalam kitab Mukasyafatul Qulub punya Imam Al-Ghazali, ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketika iblis protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa protes iblis, Pak? Ya Allah, engkau tidak adil ya Allah. Iya, kayak Allah na adil. Engkau tidak adil. Inilah yang diajarkan iblis kepada jin tadi, Pak. Ya Allah, engkau tidak adil. Kenapa engkau sayang sekali kepada Adam alaihissalam? Ini seperti anak Nabi Yakub. Jadi 10 orang anak Nabi Yakub, mereka dengki kepada Nabi Yusuf dan Bunyamin. Kenapa? Karena Nabi Yakub sayang sekali kepada mereka berdua. Ini pelajaran juga bagi kita nyoba. Walaupun kita sayang dan bubut sayang mandu sayang nih, Pak. Ya, nih, Pak. Makanya 10 orang anak Nabi Yakub ini mereka dengki, Pak. Kenapa ayah sayang sekali kepada dia? Wa nahnu usbah. Kan kami masih ada kami ini. Kenapa tidak sayang kepada kami? Lebih sayang kepada mereka. Inilah kata-kata yang diucapkan oleh iblis. Ya Allah, pekan sayang ke Adam. Ditanya oleh Allah, mana buktinya saya sayang kepada Adam? Engkau berikan semuanya untuk Adam. Engkau berikan surga tajribah untuk dia. Ketika engkau lemparkan ke dunia, engkau berikan tempat tinggal bagi dia. Engkau berikan ini, berikan itu, semua engkau berikan kepada dia. Kami tidak engkau berikan ya Allah. Dijawab oleh Allah, kamu saya berikan juga. Apa salah saya, kata Allah? Semua saya berikan kepadamu. Tempat tinggal saya berikan kepadamu.
engkau itu tinggal di mana kata Allah? Di tempat keramaian seperti pasar, ya, di pekan. Maka betrik-trik jauh pekan, Pak. Ya. Dia dah jauh pekan, lebih lagi dah jauh apa aja. Masjid tiap dah jauh. Ketika ke masjid 5 menit, mana mengati dengan tepi. Tapi yang jauh pekan katanya lu aja nak terhero, Pak. Makanya Allah katakan tempat tinggal kamu itu di pasar. Ya, di tempat keramaian, di tempat-tempat kotor dan jorok. Kalau makanan saya ya Allah, ya kata iblis lagi, makanan saya apa? Makanan kamu adalah makanan yang dimakan oleh ibnu Adam yang tidak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nya lupa juga nih. Oh man, setan senang sekali Pak. Oh man, senang sekali dia. Kenapa senang? Banyak orang nggak baca Bismillah. Aci kalian kan? Ya. Tapi di bulan Ramadan memang aneh bulan Ramadan ini, Pak. Setiap orang itu ketika sahur, walaupun tibruk-bruk akai urang, ketika dia buka puasa, Bismillahirrahmanirrahim. Masih baca Bismillah nih Pak. Coba perhatikan nih Pak. Kenapa? Karena dia 12 jam. 12 jam. Bahkan lebih sedikit ya. Dia sudah lapar dan haus, Pak. Ketika dia lapar dan haus, dia teringat pada Allah. Ya Allah, ya Allah, dulu ya Allah, ya Allah. Dia di tempat Allah, Akbar. Teringat ke Allah. Ya. Makanya kita teringat ke Allah ketika berpenjara oleh Allah. Kita teringat pada Allah ketika tsunami kan teringat sekali pada Allah. Maka banyak orang yang salat ketika habis tsunami. Kenapa? Karena cerah agaknya. Jadi makanya jak bengih-bengih ke Allah. Allah gepenjera katanya, kan gepenjera sebenarnya supaya kita tahu diri, Pak. Ya. Allah membuat kita seperti ini. Nya puasa Ramadan pun ya. Supaya kita mensyukuri nikmat Allah. Karena apa? Ketika buka puasa itu nikmat yang paling enaknya buka puasa, Pak. Ya, minuman air itu nikmat sekali, Pak. Satu gelas air putih saja sudah nikmat sekali, Pak. Nikmat dah, Pak. Korma mendang nikmat dah. Padahal hari-hari lain hanya ada bohium, alah punya. Tetapi ketika buka puasa itu nikmat sekali, Pak. Walaupun ada perokok berat, Pak. Nah ada dia. Allahumma lakas sumtu wa bi'amal muwakkal sumtu. Hana, Pak, hana. Pasti dia air duluan, Pak. Dia air duluan. Hana ya perokok, Pak. Hana urung ketika mau makan sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Hana, Pak. Bahkan dia tahu nyobek baca bismillah ya. Baca bismillah karena perokok, Pak. Jadi artinya apa? Nikmat yang luar biasa. Maka Allah menginginkan setiap hari kita supaya teringat kepada Allah. Sebagaimana binatang tadi. Kenapa binatang itu tumbuhnya, buah-buahannya itu tumbuh kontinu, Pak? Ada yang setahun tumbuh 2 kali, Pak. Ada yang nggak pernah putus-putus buah itu keluar. Ada yang setahun sekali, Pak. Kenapa kontinu, Pak? Karena tumbuhan-tumbuhan itu di dalam juz 28 dan 29 diungkapkan oleh Allah, Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, Pak. Mereka selalu bertasbih kepada Allah, maka juga rezekinya selalu kontinu diberikan oleh Allah. Makanya bulan Ramadan itu, kenapa doa kita itu istijabah bulan Ramadan? Karena kita setiap hari teringat kepada Allah. 12 jam, 24 jam teringat tapi ke Allah Subhanahu wa taala. Ingat tapi. Makanya ini bagi orang berpuasa, orang nak puasa dengan baju dan dengan Allah. Ya, Nya suruh puasa. Orang puasa setelah dia buka puasa maklum untuk sembahyang 4, kan teringat sampai ke Allah. Yang dulu tidak salat tapi dia sudah salat. Yang dulu tidak baca Al-Qur'an tapi sudah baca Al-Qur'an. Ya. Makanya kenapa doa bulan suci Ramadan itu tidak apa diistijabah oleh Allah, karena kita terus teringat pada Allah, Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Ya, ini bal ini apa namanya? Artinya tetapinya, tapi orang-orang kafir itu balil ladzina kafaru yukadzibun. Mereka tidak percaya. Ini kafaru ini kita jangan teringat kafaru itu orang kafir, orang-orang bule, berarti bukan orang kafir. Berarti kalau bule punya kafir, ya. Kafir itu ada 3. Kita bisa introspeksi diri apakah saya termasuk golongan yang 3 itu atau tidak. Yang pertama itu namanya kufur itikadi. Itikadi apa? Itikad dia kufur kepada Allah. Ya, ini cara itikad. Dia melihat tuh hana petih lu, hana petih ke Al-Quran, hana petih itu kufur itikadi namanya. Satu. Yang kedua, kufur nikmat. Kufur nikmat bagaimana? Sebelum dapat nikmat dia berdoa kepada Allah, ya Allah nujuk rezeki gelun, ya Allah nujuk gelun, ya Allah, berdoa dia kepada Allah. Tapi ketika rezeki diberikan oleh Allah kepada dia lupa diri, lupa ibadah dia makin berkurang, sudah lalai dengan hartanya. Ini kufur, namanya kufur nikmat. Maka orang kufur nikmat itu juga tidak percaya hanya pedih, sebagaimana apa namanya Qarun dia kan ibadah bersama Nabi Musa alaihissalam. Ketika hartanya bertambah, Nabi Musa mengatakan kepada apa namanya pembantunya itu, tolong minta apa zakat sama Qarun. Ketika diminta zakat sama Qarun marah dia, Pak. Dia lupa kalau nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa innahu ala dzalika raja'a. Ini yang ayat kemarin ya. Raja'a itu apa? Saya bisa mengembalikan kamu menjadi miskin, kata Allah. Kamu sekarang kan kaya, bisa saya kembalikan kamu menjadi miskin. Kamu sekarang punya jabatan, bisa saya kembalikan kamu tidak punya apa-apa lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika dikembalikan baru ingat loh Allah, ya Allah jabatan lun hanali, ya Allah harta lun hanali, ya Allah anu lun hanali, baru ingat ya Paknya. Makanya kalau ingin tanya bagaimana nikmatnya punya harta, tanya sama orang yang sudah jatuh miskin. Coba tanya, kipan nikmat harta mengadhar bajinya. Coba tanya nikmat sehat itu sama orang sakit, tanya. Jangan tanya sama orang sehat. Orang sehat nggak tahu nikmatnya sehat itu. Coba tanya sama orang sehat, bagaimana nikmat sehat? Biasa saja, hidup pulih Pak. Tanya nikmatnya jantung itu sama orang yang sudah pernah kena jantung dan ada ring, pasang ring Pak. Ijitnya, bagaimana nikmat jantung? Nikmat jantung, menyuhana jantung habis nih Pak. Pak. Susah sekali. Tanya nikmatnya ginjal itu sama orang yang sudah cuci darah Pak. Seminggu 2 kali. Coba tanya, bagaimana nikmat ginjal? Wadronyo. Ginjal itu luar biasa. Nyolong arah darahnya seminggu 2 kali sakitnya luar biasa. Sama mereka coba tanya. Makanya kalau tanya sama orang-orang yang orang yang dipenuhi nikmat selalu Pak, tidak ada nikmat sama dia. Hanya nikmat orangnya Pak. Kita yang lihat nikmat Pak. Coba tanya sama Karun Pak. Ini seperti yang diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Isra Pak. Mereka bertanya kepada Karun, nikmat sekali Karunnya. Mana ada? Hana nikmat wajahnya Pak. Dia ingin terus bertambah. Ini belum nikmat lagi. Tapi orang lain melihat rumah nikmat sekali Karun itu ya. Seperti kita melihat orang punya rumah nikmat sekali mereka. Coba tanya sama mereka, ada nikmat enggak? Enggak. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika seorang itu diberikan musibah oleh Allah supaya apa? Supaya dia teringat kepada nikmat Allah. Orang yang sudah diberikan fasilitas oleh Allah, ketika diberikan sakit oleh Allah, itu adalah awal supaya dia itu teringat kepada Allah. Dia baru tahu nikmatnya jalan kaki itu setelah dia diberikan penyakit oleh Allah, stroke, nggak bisa keluar rumah. Baru setelah itu nikmat rupanya jalan kaki itu ya. Dulu dia nggak tahu nikmat itu. Balil ladzina kafaru yukadzibun ya. Tadi kufur yang kedua, kufur yang ketiga kufur ihsan namanya. Kufur ihsan apa? Dia tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah, Allahu Akbar, salat, tapi dia tidak yakin apa betul ibadah saya diberikan nilai oleh Allah. Tiga kelompok ini mereka tidak percaya kepada Al-Quran. Apapun kita dakwahi mereka, hanai patih Pak. Apapun kita dakwahi, kita ceritakan tentang dunia ini begini, hanai patih. Pada cerita hai dunia kumpul bercerah jauh dah hai. Nyo gara-gara drong gasin, gak ceramah lu. Aci drong kaya hanai ceramah lu. Jadi artinya apa? Hanai dah mau lauli apa Pak? Wallahu a'lamu bima yu'un. Yu'un itu berasal dari kalimat udhunu wa'iyah. Ada orang punya telinganya itu terus menjaga hal-hal yang baik. Ini nama udhunul wa'iyah. Wallahu Wallahu a'lam bima yu'un. Allah itu tahu apa yang tersembunyi di dalam hati kalian. Jadi wu'un itu berasal dari kalimat wi'a. Wi'a itu apa? Tempat. Kalau kita mengambil air, kemudian kita letakkan di sebuah tempat, itu namanya wi'a. Orang lain tidak tahu di situ ada air. Begitu juga hati kita. Kalau kita dengki sama orang lain, kita ini patuh kepada Al-Quran, kita taat kepada Allah, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, saya lebih tahu isi hati kalian. Ada orang beribadah tapi hatinya dengki, saya lebih tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sedikit lagi nih Pak. Fabashirhum bi'adzabin alim. Ini fa sababiyah namanya. Arti fa sababiyah. Akibat mereka seperti itu, tidak yakin kepada Al-Quran, tidak yakin kepada Nabi, tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka itu dengki kepada ini, dengki kepada itu. Fabashirhum bi'adzabin alim. Berikan kabar gembira kepada mereka. Apa kabar gembiranya? Azab yang pedih. Pak. Inilah yang disampaikan oleh 2 malaikat ketika malaikat akan mencabut nyawa orang-orang yang kufur meninggal tadi Pak. Karena ada 2 kemungkinan. Kita nanti coba lihat saja. Ini lun horo dulu dia. Seorang itu tahu dia akan dimasukkan ke dalam surga atau neraka ketika sakaratul maut. Jadi nanti coba kita lihat nanti. Coba kita lihat, kita didatangi oleh malaikat yang bagaimana. Ini ada dalam tafsir Sawi. Wa in kana mu'minan fayursilullahu alaihi malakaini. Kalau orang yang meninggal itu adalah orang mukmin, Allah akan mengirim 2 malaikat kepada dia.
bituhfatin minal jannah, dengan memberikan kabar gembira tentang surga. Apa kata dua malaikat ini? Farauhun wa raihan, dengan kata-kata yang lembut Pak, baik. Farauhun wa raihan wa jannatu na'im. Ya, ini sama seperti kita dijamu oleh orang lain masuk ke dalam rumah. Di dalam itu sudah ada makanan, silakan masuk, silakan masuk. Yang menjamu-jamu, makan, silakan makan. Hana orangnya pegang, kamu, hana apa? Makan, hana apa ya? Jadi artinya apa? Dia jamu tamunya. Begitu juga dua malaikat tadi. Farauhun wa raihan wa jannatu na'im. Ini dalam surah Al-Waqi'ah. Farauhun, wahai ahli ibadah, sekarang waktunya untuk istirahat. Tidak ada ibadah lagi, tidak ada baca Al-Quran lagi, tidak ada tadabbur lagi, tidak ada mendidik anak lagi, tidak ada mengajarkan anak lagi, nggak ada lagi. Farauhun, waktunya kamu istirahat. Farauhun wa raihan, sekarang waktunya kamu itu mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatu na'im, dan kamu akan dapat surga jannatu na'im. Ya ini Pak, ini yang pertama ini Pak. Artinya seorang itu akan tahu dia saya akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Kenapa? Karena dijamu oleh dua malaikat dengan begitu baik sekali Pak. Satu. Yang kedua, kita minta kepada Allah jangan yang kedua lah Pak. Karena tidak ada dua kemungkinan, tidak ada pilihan lain Pak, cuma dua pilihannya. Kalau tidak pilihan pertama, pilihan kedua. Maka nanti Yohanan dapat dihlun Pak. Kalau tidak percaya sama saya, coba nanti ketika saya ketemu, betul Tuhan ya Pak. Ya, betul Tuhan. Dia kata, betul Pak, betul Pak. Tapi tidak bisa kembali lagi Pak. Ya. Kemudian yang kedua kata Imam Sawi, wa in kana kafiran, kalau ada orang itu kafir, kafirnya bagaimana? Kufur i'tiqad, kufur nikmat. Ketika diberikan nikmat dia tidak yakin kepada Allah Subhanahu, tidak teringat kepada Allah. Atau kufur ihsan, dia salat, dia beribadah tapi tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa arsalallahu alaihi malakaini, dikirim juga dua malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala, bikisain natin, dengan apa namanya, kain kafan yang bau busuk ya. Nanti makanya ketika mau meninggal dunia menyeluncup jajan beber kayaknya ke hana-hana jadi. Hana pak tawar nawarli ya nama. Hana pak tawar nawarli. Maka disinilah kita disuruh apa namanya, yukul dibaca Quran ya Pak. Nyonanu yang salehah ini dibaca Quran. Artinya apa? Supaya dia teringat nih Pak, teringat semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu apa kata malaikatnya? Dengan kasar sekali malaikat mengatakan, irji'i ilan nar, irji'i ila azabin alim. Sekarang keluar kamu, kembali kamu ke azab neraka. Kan kamu deg-deg deh Pak, takutnya luar biasa. Jadi artinya apa? Antara dua nih Pak. Kalau bukan yang pertama, yang kedua, tidak ada tengah-tengah, tidak ada. Ya. Jadi makanya kalau kita disambut baik oleh malaikat, tidak ada lain Pak. Kita di dalam alam barzakh itu apa namanya, yang dikatakan oleh Allah, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Kita lanjut satu ayat lagi ya, supaya habis ini kan. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun. Illa ini tidak sama seperti la ilaha illallah, tidak sama illa itu Pak. Illa ini itu namanya istifna munqati, kalimat istisna munqati, pengecualian tapi sudah terputus. Maknanya apa? Tetapi bukan kecualinya. Jadi makanya kalau di dalam terjemahan kita tidak akan paham dan tahu, maka kita membutuhkan kepada tafsiran. Jadi dalam tafsiran itu illa ini itu bukan illa kecuali apa namanya, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tetapi ini maknanya tetapi maknanya Pak. Karena apa? Karena illa ini adalah illa istithna munqati, terputus, kalimat terputusnya. Tetapi kata Allah, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya. Ini ayat ini sama seperti kita lihat di dalam Al-Qur'an pada ayat lain itu, illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ini sama seperti dalam surah At-Tin ya. Illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ini apa maksudnya? Sekarang kita lihat perkataan dulu. Kecuali orang yang beriman, apa namanya? Tetapi orang-orang yang beriman itu dan beramal saleh. Jadi iman dan amal saleh, mereka itu akan dapat ajrun ghairu mamnun. Mamnun itu kalau kita merujuk ke dalam tafsir apa Al-Qushairi, kita merujuk Ibnu Katsir, kita merujuk ke dalam tafsir Al-Wasit, Ibnu Ashur, kemudian Imam Zamakhsyari, itu mamnun itu hubar, debu. Jadi kalau kita bersihkan rumah, debu itu tidak pernah hilang, tetap saja ada debu. Buktinya apa? Coba ambil cahaya, debu itu tetap terus ada Pak. Oh, kita peklih kamar kaget apa? Kita ambil senter nih Pak, debu itu tetap ada. Ini namanya mamnun namanya. Mamnun dalam bahasa Arab, al-ghubar. Yang dimaksudkan oleh Allah ghairu mamnun,
pahala orang-orang yang beriman dan beramal saleh tidak akan pernah putus sebagaimana putusnya debu. Debu tidak pernah putus, Pak. Terus saja ada, Pak. Kita mesti datang lagi debu itu, Pak. Ya. Apa maksudnya ayat ini? Ayat ini kalau kita tafsirkan dengan surah At-Tin, jadi Allah ingin menjelaskan begini, manusia itu saya ciptakan, kata Allah, sebaik-baik bentuk. Kemudian walaupun dia baik-baik bentuk, ada orang yang bertakwa kepada saya, ada yang tidak bertakwa. Ada yang saya campakkan ke dalam surga, ada yang saya campakkan ke dalam neraka. Ya. Penafsiran yang kedua, manusia itu saya ciptakan sebaik-baik bentuk. Kemudian setelah itu dia apa? Dia dewasa, tumbuh, kemudian dia sumaradatnahu asfala safilin. Saya kembalikan dia ke wujud semula, tidak tahu apa-apa. Kita sekarang mengambil yang pertama, ya, Pak. Ya. Apa tafsiran yang kedua? Walaupun dia itu, kata Allah, dari pertama dari anak kecil, remaja, dewasa, tua, kemudian dia tidak tahu apa-apa. Kalau orang yang beriman, illal ladzina amanu, dia akan terus saya berikan pahala kepada dia. Apa maksud ayat ini, Pak? Ada seorang si A, dia ketika remaja dia beribadah, tekun sekali beribadah. Kemudian ketika dia dewasa, tekun beribadah. Ketika dia sudah tua, ibadahnya sudah kurang frekuensinya. Kalau dulu ketika muda, dia bisa membaca Al-Quran satu hari 1 juz, bahkan 2 juz. Ketika umur udah 60 tahun, 70 tahun, satu hari dia baca cuma 1 ayat saja. Ketika dia masih muda, dia sanggup salat tahajud sampai puluhan rakaat. Ketika dia sudah tua, karena ketuha, kati kurung peludun, ini teman yang tahajud sampai cuma bisa 2 rakaat, 4 rakaat. Walaupun dia salat 2 rakaat, 4 rakaat, pahala dia sama seperti waktu dia masih muda dulu, kata Allah. Ghairu mamnun, tidak pernah putus-putus pahala dia. Ya. Tapi dengan syarat, ketika sebelum dia tua itu dia memang ahli ibadah. Ya. Dia ahli ibadah. Ketika dia ahli ibadah, dia baca Al-Quran cuma 1 ayat, sama seperti dia baca 1 juz, 2 juz ketika dia masih muda. Ini kecuali orang-orang beriman. Tapi kalau ada orang ketika mudanya temayang dan tebutan, bersedekah tidak apa-apa, tidak salat pun tidak apa-apa, tidak amal ibadah pun tidak apa-apa, tidak. Ketika umur 60 tahun dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikira oleh Allah bagaimana umur dia 60 tahun itu, Pak. Oh, tidak sanggup, dia sanggup 2 ayat, berarti 2 ayat yang dibalas oleh Allah. Oh, dia sanggup beribadah 2 rakaat dibalas oleh Allah. Tapi berbeda dengan orang tadi. Dari kecil dia sudah beribadah, ketika dia sudah tua, pahalanya sama seperti ketika dia masih muda, Pak. Inilah yang ditafsirkan dengan falahum ajrun ghairu mamnun. Sebagaimana debu itu tidak akan pernah putus-putusnya. Ya. Ini ada waktu kita buka dialog saja lah. Jadi insya Allah besok kita lanjut itu surahnya Al-Mutaffifin, ya. Ini untuk pedagang nih, Pak, ya. Dan mengurangi timbangan ini. Ya, ada pertanyaan? Ibu silakan. Ya, urunya hanya bubur, Pak, bikin bubur. Beda pre bubur. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak kita tuh. Bagusnya besok kalau ada Quran terjemahan atau apa namanya, sekarang di HP itu sudah ada ini, cuma saya belum pernah buka juga, ya. Ada tafsir Ibnu Katsir, ya. Ada terjemahannya dan tafsirnya. Kemudian ada tafsir Al-Qurtubi. Ini yang standar itu Ibnu Katsir. Ada tafsir Jalalain, ya. Jalalain standar juga. Jadi kalau nanti apa namanya boleh dibuka nanti apa namanya Androidnya, dibuka aplikasinya. Sekarang sudah ada aplikasi tulisannya tafsir terjemahan tafsir Jalalain atau terjemahan tafsir Al-Qurtubi. Nanti kalau seandainya ada yang tidak sesuai dengan tafsir yang Bapak baca, boleh Bapak tanya nanti, ini kenapa bisa beda ini kenapa bisa beda, ya. Jadi makanya kita tidak perlu heran kalau tafsiran itu berbeda-beda, tidak perlu heran kita. Jadi baik-baik Al-Quran saboh, tafsir kok sampai ratusan buah, ya. Tafsir ratusan buah, kan 1 2 tafsir, sampai ratusan buah tafsir itu. Jadi kita tidak perlu heran, tafsir itu ratusan buah, tidak perlu heran. Itu apa namanya? Itu pemahaman dan latar belakang penafsir yang berbeda. Ada latar belakang penafsir itu, beliau pandai nahwu dan saraf, pandai bahasa Arab. Beliau menafsirkan sesuai dengan kemampuan beliau. Ya, kan lagi katanya hanya jarang fikih katanya kata bukan roh jarang fikih, ya, Pak. Penafsir itu tidak mau, ya, Pak. Ada Imam Al-Qushairi, beliau itu pandai tasawuf, maka beliau menafsirkan Al-Qur'an ada 2.
Karena sama saya ada dua tafsir yang tasawuf itu, tafsir Ibnu Qayyim al-Jauzi, tafsir Ibnu Qayyim dan tafsir Al-Qushairi. Memang ada lagi tafsir selain dua ini, tapi saya ambil dua saja. Karena sama saya pun ada dua ini. Dua-dua ini pun berbeda juga dalam menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kapasitas ilmu beliau. Beliau itu pandai tasawuf, maka ada secara tasawuf, secara sufi. Ya. Nanti ada Imam Ibnu Katsir. Beliau identik dengan apa? Cerita hadis-hadis dan cerita Israiliyat, ada beberapa cerita Israiliyat. Karena beliau memang pintar di situ. Ya. Ada nanti Imam At-Tabari, beliau pintarnya di apa? Di hadis. Beliau cerita menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Dalam tafsir Ibnu Ashur, beliau itu memang pandai bahasa, balaghah. Apa namanya? Ilmu balaghah Al-Quran. Maka beliau tafsirkan sesuai dengan kapasitas beliau. Ya. Jadi jangan ada jamaah kok bisa beda-beda tafsir itu. Berarti bisa beda pemahaman ya? Tidak. Berbeda-beda sudut pandang mereka. Kita ambil yang mana nanti? Ya, kita ambil yang mana? Lebih bagusnya kita ambil semuanya. Kalau kita ambil semuanya, tidak ada yang bentrok satu sama lainnya. Beliau menafsirkan ini kenapa beda? Karena sesuai kapasitas ilmu beliau sebagai pakar bahasa. Beliau menafsirkan sesuai bahasa. Ini kenapa begini? Beliau sebagai pakar sufi. Maka kalau kita ngambil dua tafsir ini, kita kadang-kadang bisa pening, Pak. Kita ambil tafsir Al-Qushairi, Pak. Kadang-kadang orang tidak paham ya. Kenapa? Karena harus belajar tasawuf dulu, Pak. Maka ketika seorang tidak belajar tasawuf, ketika dia belajar tafsir Al-Qushairi, dia akan pusing nih, Pak. Mumam nih, Pak. Apa ini kata Imam Qushairi ini, Pak? Ibnu Arabi lagi satu lagi, nih Ibnu Arabi, Pak. Kita akan pusing apa maksud beliau. Maka belajar dulu tasawuf. Setelah belajar tasawuf, ketika kita baca tafsir Al-Qushairi, enak sekali. Wah ini, ya. Ya, saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.